tetapi otomatis sifatnya terbuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara saya buka dan terbuka untuk umum. Ibu Bapak, mohon ditayangkan, kami telah menerima surat dari Bapak Presiden tertanggal 13 Februari, itu kita tayangkan, dan mewakili yang menjadi wakil dari Bapak Presiden adalah Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara baik secara bersama, sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU. Pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah yang dilampirkan dalam Surpres nomor R miring Presiden miring 02 miring 2025. Selanjutnya, rapat paripurna DPR RI menugaskan Komisi 1 untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34, itu ada di sebelah kanan tayangan, yang di sebelah kiri surat Presiden, yang di sebelah kanan adalah surat dari Wakil Ketua nomor B, garis miring 2663, garis miring PW, titik 11.01, garis miring 02 2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Adis Kadir. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan rapat paripurna, surat Wakil Ketua DPR RI serta putusan Mahkamah Konstitusi, Ibu Bapak, ini Pak Pratman ingat betul arti meaningful participation. Ini yang dulu membuat Omnibus Cipta Kerja untuk harus diperbarui. Jadi ada konsep right to be heard, right to be learned, dan right to be considered, serta right to be explained. Oleh karenanya, Komisi 1 merespon dengan hati-hati, mulai rapat internal, kemudian pada tanggal 3 Maret, kita memutuskan rapat dengan pakar, akademisi, LSM, termasuk kemarin dengan Pepabri. Tanggal 31 Maret kami bertemu mendengar dengan Bapak Kusnanto Anggoro, dengan Bapak Mayor Jenderal TNI Rodon Pedroson, serta Bapak Tengku Reza Shah. Kemudian tanggal 4 Maret dengan Setara Institut, yaitu Saudara Dr. Ismail Hassani, serta Bapak Dr. Al-Araf dari Imparsial, serta kemarin dengan DPP Pepabri yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gemelar. Dan rencananya tanggal 13 Maret kami akan raker dengan Panglima TNI beserta para kepala staf. Raker Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah pada hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. Kedua, pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. B, pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU. C, pembentukan panja. D, lain-lain. Hadirin yang terhormat, kita memasuki acara pertama, yaitu pengantar musyawarah. Untuk itu kami persilahkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Dev Akbar Syah Pikarno Laksono, untuk menyampaikan penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 1 yang terhormat, para anggota Komisi 1 yang terhormat,
Yang kami hormati, pertama, Menteri Hukum Republik Indonesia, selamat datang Pak di Komisi 1. Yang kami hormati, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Menteri Sekretaris Negara yang diwakili oleh Wamen. Yang kami hormati, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mengawali penyampaian penjelasan DPR atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, revisi Undang-Undang TNI diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Perubahan ini dilandasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Antara lain, batasan usia pensiun prajurit TNI dan penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil. Perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI menjadi lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan, penjagaan keutuhan negara, dan perlindungan keselamatan bangsa memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi. Revisi Undang-Undang TNI merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa. Batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU 19/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU 16/2016. Putusan-putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang. Hal ini relevan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang TNI. Selain itu, terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak untuk mengubah ketentuan pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. DPR RI telah resmi menetapkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Dalam DPR RI telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto dengan nomor R12-Pres-02-2025 dengan tanggal 13 Februari 2025 menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI. Kami menegaskan bahwa profesionalisme TNI wajib untuk dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 aspek penting dalam pertahanan negara, yaitu keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. DPR RI berpandang bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak boleh mengganggu profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Revisi Undang-Undang TNI ini mengacu pada paradigma baru mengenai peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik dan harapan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, revisi Undang-Undang TNI ini akan mengatur substansi penambahan usia masa dinas keprajuritan dan pengaturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun dalam jabatan fungsional tersebut.
Pasal 53 Undang-Undang TNI mengatur bahwa masa dinas prajurit TNI adalah hingga usia maksimal 53 tahun bagi bintara tamtama dan 58 tahun bagi perwira. Meskipun batasan usia ini relevan pada tahun 2004, tinjauan ulang perlu dilakukan mengingat kondisi peraturan yang berlaku saat ini. Terlebih lagi, terdapat ketidaksinkronan dengan batasan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, ketentuan batasan usia 53 tahun bagi bintara dan tentara dan 58 tahun bagi perwira perlu disesuaikan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Perubahan batasan usia pensiun juga diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI termasuk kebutuhan tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan pendidikan anak. Dengan demikian, perubahan pasal 53 Undang-Undang TNI adalah suatu keniscayaan. Hadirin yang kami hormati, kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga diakui mengalami peningkatan. TNI memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sementara kementerian lembaga seringkali mengalami keterbatasan. Kondisi ini memerlukan solusi untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI menjadi suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin dinamis, baik di tingkat internasional maupun nasional. Serta kebutuhan pemerintahan, penyesuaian Undang-Undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini, sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah. Hadirin sekalian, demikian penjelasan DPR terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Sebelum mengakhiri keterangan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI khususnya anggota Komisi 1. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengembangkan amanat rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dev Laksono yang telah menyampaikan penjelasan dari DPR RI. Sebelum ke Pak Safri, mohon maaf saya terlewati Ibu Lydia Silvana Jaman. Beliau adalah Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara. Setahu saya Ibu yang paling sering tanda tangan membaca. Nah ini baru sekali ini ketemu orangnya aslinya. Kemudian Pak Hernadi Esa, beliau adalah Direktur Harmonisasi dan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI. Minta maaf ya Pak, saya juga sudah 60, jadi mohon kalau ada keliru ya dimaafkan. Saya persilahkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan pemerintah
terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Menteri Hukum, Wakil Menteri Keuangan, Wamen, Sekretaris Negara, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 dan juga yang bilang 1447 Hijriah yang hari ini kita laksanakan. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan Surat Presiden Nomor R12 Tahun 2025 tanggal 13 Februari tahun 2025, kami mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah dikirimkan oleh DPR RI kepada pemerintah untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Namun, seiring dengan situasi dinamika global saat ini, serta perkembangan lingkungan strategis. Pak Menhan, mohon mic-nya agak dekat, Pak. Kita udah biar agak kedengeran ya. Serta perkembangan lingkungan strategis, serta dinamika ancaman yang semakin kompleks yang kita tidak tahu kapan datang waktunya. Perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global mengharuskan TNI untuk bertransformasi guna menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional seperti perang cyber, perang hibrida, dan ancaman asimetris lainnya. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang TNI diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat. Adapun yang menjadi sasaran dalam perubahan Undang-Undang TNI diantaranya 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan industri pertahanan di dalam negeri. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya DPR RI, khususnya Komisi 1 DPR RI, untuk melanjutkan pembahasan RUU ini pada tahun 2025. Seperti yang disampaikan dalam pengantar musyawarah yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 1. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat. Demikian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia kami sampaikan. Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat dibahas secara aman dan lancar dan memperoleh persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pertahanan atas penyampaian pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. Ibu Bapak, saya mohon maaf lagi, ini saya lupa memperkenalkan Marsikal Madya Doni Ermawan. Beliau adalah Wamenhan. Itu bintang 3 Auri. Supaya menjadi pemahaman kita, seringkali kita simpang siur, inilah undang-undang existing yang akan kita revisi. Pak Pratman nanti mohon juga bantu dengan seksama. Pak Pratman ini Pak, kalau soal undang-undang, kutu aja kelihatan Pak. Kadang kutunya dikonversikan jadi daging. Hebat sekali beliau. Nah ini kurang lebih seperti ini disahkan 16 Oktober 2004, terdiri dari 11 bab, 78 pasal. Yang pertama soal ketentuan umum, kedua jati diri, ketiga kedudukan, keempat peran, fungsi, dan tugas itu di pasal 5-10, postur dan organisasi. Memang ini perlu postur, bukan postur APBN tapi ini postur organisasi, memang agak khas kalau kita pelajari. Kemudian pengerahan dan penggunaan gun kuat TNI, itu ada di pasal 17 sampai dengan 20, kemudian prajurit, ini pasalnya paling banyak. Jadi keberpihakannya mudah-mudahan setelah undang-undang ini bukan hanya di pasalnya yang banyak, tapi benar-benar di kesejahteraannya. Ini pasalnya udah paling banyak untuk prajurit, 45 pasal. Yang berikutnya ini yang mudah-mudahan
Pak Heru Pambudi dan Pak Anggito serta nanti Bu World Best Finance Minister for 3 years in a row, Madam Sri Mulyani, yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini yang tentu yang harus juga menjadi konsideran kita bersama, sehingga ketika kita membuat undang-undang, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Tadi sempat secara sekilas bahwa TNI itu posturnya sekitar 375.000 angkatan darat, 70.000 angkatan laut, serta 40.000 angkatan udara. Kurang lebih 485.000, katakanlah mendekati 500.000. Mudah-mudahan Pak Anggito dan Bu World Best Finance Minister sudah mengkalkulasi dengan cermat sehingga tidak mengganggu keuangan negara. Kemudian mengenai hubungan kelembagaan, ini ada di satu pasal. Kemudian ada ketentuan peralihan, biasanya soal umur, ini peralihan, dan terakhir ketentuan penutup. Jadi jumlah pasalnya ada 78 dan klasternya seperti ini. Jadi mudah-mudahan soal jati diri dan sebagainya kita tidak, karena jati diri TNI tentu adalah prajurit pejuang, prajurit yang memperjuangkan Sabta Marga. Mudah-mudahan dari undang-undang ini kita semakin kuat. Ibu Bapak, selanjutnya kita akan membahas jadwal dan mekanisme pembahasan. Mohon izin kalau ini kita paparkan di sini panjang. Kalau diperkenankan, nanti Pak Menhan dan Pak Menkum yang semua yang ditunjuk oleh Presiden, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara menugaskan kepada orang yang ditugaskan untuk nanti kita berkomunikasi di sini untuk menentukan jadwalnya. Kalau kita bahas di sini bisa panjang. Apakah ini bisa disetujui, Pak Menhan? Setuju ya? Ya. Oh, usul. Apa setuju, Pak? Oh, setuju nih. Habis selesai undang-undang TNI, saya memang harus ke dokter THT, Pak Pratman. Yang kiri ini agak pekak, agak budek. Dulu ya. Kita gedok ya ini ya, yang tadi. Bahwa akan masing-masing yang ditunjuk Menteri Hukum, Menteri Seknek, Menteri Keuangan, dan Menhan akan menunjuk 4 orang masing-masing untuk membahas mekanisme dan jadwal. Ibu Bapak, Pak Menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya? Setuju. Karena ini kesepakatan harus dua belah pihak. Saya misalnya menyenangi Rahel, nggak mungkin saya senang, Rahelnya nggak senang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu setuju juga ya? Kami setuju, Pak. Ya, kita gedok ya. Kok Rahel terus, karena rambutnya tiap hari ganti, Pak. Sampai saya bingung nih ke salonnya kapan, apa punya salon sendiri deh. Berdasarkan rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 27 Februari, Komisi 1 DPR RI telah membentuk panja. Dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri, kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua panja. Apakah ini Bapak juga setuju ya? Sangat setuju, Pak. Ya. Kalau nggak setuju ya nanti ya jadi gimana gitu ya. Ibu Bapak, pimpinan terdiri dari 5 orang, ini kami semua akan menjadi panja. Ini udah aturan tata tertib DPR, anggota 18 orang, terdiri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 orang, fraksi Partai Golkar 3 orang, fraksi Partai Gerindra 3 orang. Mohon maaf Pak Pratman belum bisa saya tambahin jadi 5, karena ini datang dari hasil pemilu. Fraksi Partai Nasdem 2 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, di sini ada kakaknya Cak Imin, Pak Halim, beliau dulu menteri Pak. Jadi di Komisi 1 ini supaya dipahami ada ketua DPR, ada ketua MPR, mantan menterinya ada 2, yang jadi menteri dari sini 5.
Yang baru mau menikah ada 1 orang. Yang sudah menikah banyak. Yang menikahkan anaknya banyak. Yang mau menikahkan kali kedua buat dirinya juga ada. Dari fraksi PKS 1 orang, dari fraksi Partai Amanat Nasional 2 orang, fraksi Partai Demokrat 1 orang. Selanjutnya kami meminta pemerintah untuk segera membentuk tim panja pemerintah, nanti tentu rembukan Bapak, dan menyampaikan susunan tim tersebut kepada Komisi 1 DPR. Demikian raker kita pada hari ini. Hari ini raker yang dugaan saya sangat tegang, Pak Anggito, karena ini undang-undang yang semua mata akan menuju sini. Pak Budi oleh karena semua mata menuju ke sini, hari ini dandan khusus, Pak Budi Jiwandono. Padahal dia nggak usah dandan aja, semua orang udah minta nomor handphonenya ke saya. Saya ya sekali-kali jadi calok lah. Wah, susah. Pak Budi sangat selected. Saya bilang. Demikian raker kita pada hari ini telah usai. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para menteri, kepada Pak Menhan, Pak Safri Samsudin, Bapak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas, yang mewakili Menteri Keuangan, Pak Anggito Wamenkeu, serta yang mewakili Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita dan puasa kita hari ini bagian yang menjadi berkah kita masing-masing. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.